Ini konsepnya apa ya? Haus akan pujian atau gimana? Amnesia atau gimana gitu? Udahlah, nggak usah sosok ini tidak patut dicontoh, ini tidak patut dicontoh. Perilaku lu sebelum-sebelumnya itu patut dicontoh apa enggak? Konsisten lah. Kalau misalnya VT lu dari awalnya mengedukasi, itu terus-terusan mengedukasi, ya. Jangan sekarang ini lu seolah haus akan pujian. Ini tidak patut dicontoh, ini tidak patut dicontoh, ini tidak patut dicontoh. Nggak bisa begitu, ya. Kenapa gue bilang? Karena konten lu aja dari awal kalau di scroll itu pun tidak patut dicontoh. Kenapa baru sekarang lu bilang ini nggak patut dicontoh, sayang? Hah? Sebelum ngomong itu tidak patut dicontoh, lu ngaca dulu di cermin. Perilaku lu selama ini sebelum-sebelumnya itu patut dicontoh apa enggak gitu. Itu teman-temanmu satu circlemu pun perilakunya nggak patut dicontoh. Ada yang ngomong kayak yang nggak beretika banget di sosial medianya dia gitu kan. Itu patut dicontoh nggak? Gitu loh. Udahlah, nggak usah drama-drama haus akan pujian zaman sekarang kayak gini. Jejak digital itu nggak akan bisa hilang, ya. Kalau emang nih, sekali lagi, isi kontenmu ataupun lu tuh kan influencer ya, isi influencermu, kontenmu itu beredukasi, edukasi dari awal. Jejak digital. Jadi udah stop untuk haus validasi dan haus akan pencitraan, haus akan pujian tersebut. Konsisten ya. Kalau emang viti-viti lu itu membenarkan lu dari awal hingga akhir, lu itu akan mengedukasi masyarakat Indonesia yang merdeka ini dengan benar. Toh juga lu itu ngatain orang juga parah, cok, ya. Jadi udah nggak usah sekarang ini nggak patut ditiru lah, nggak patut di inilah, nggak patut di ono lah, nggak patut di apalah segala macam. Lupa. Bahas orang yang nggak patut ditiru tuh, circle lu tuh, bahas tuh. Coba, gue pengen tahu deh. Coba lu bahas dulu deh. Kalau misalnya ngomong di sosial medianya itu mengerikan sekali, nggak ada etika, nggak ada moral sama sekali, tidak ada sama sekali. Nah itu patut ditiru apa enggak? Apalagi udah kayak gini ya, udah satu netizen Indonesia Raya Merdeka ini sudah mengetahui omongan-omongan dia yang tidak beretika tersebut. Najis banget orang kalau ngomong kayak gitu mah. Nepos ini katrok lah. Remote rumah pun di show off sama dia. Gue kalau Alexa gue ini bisa ngomong, gue akan suruh sama dia juga untuk lu nggak tantrum terus. Alexa, TV on. Nah gitu ya kan. Alexa, suruh si Nepos jangan tantrum terus. Buat kalian guys, ini sekalian ya, mengedukasi kalian. Jadi Alexa itu adalah teknologi yang dikembangkan oleh Amazon. Jadi kalian tinggal ngomong aja pakai suara kalian, dia bisa matiin lampu, bisa nyalain TV, memeriksa cuaca, terus itu memeriksa kegiatan, banyak banget manfaatnya. Tinggal ngomong aja. Contoh, Alexa, can you check my schedule? Iya kan? Nah, itu langsung nanti schedule. Langsung keluar tuh schedule gue. California, April 2025 is in progress and ends at 12 a.m. on Friday, April 25th. Banyak manfaatnya. Tapi ini harus pakai bahasa Inggris mulutnya. Woi, Nepos, stop membodohi netizen Indonesia Raya Merdeka ini. Ya, tunjukin AJB, akta jual beli, SHM, sertifikat hak milik. Jangan cuman lu tunjukin yang dimana itu tulis tangan doang. Ya, kasihan orang-orang awam yang nggak tahu. Kalau emang itu bener tanah kepemilikan lu pribadi, lu tunjukin AJB-nya, SHM-nya, nama lu dan lain sebagainya, ataupun nama suami lu. Ya, cukup. Udah halusinasi apa gimana sih nih orang? Kalau memang ajang pamer-pameran ya langsung barbar sekalian. Ngapain lu pakai cash keras, tunjukin cash keras yang berupa tulis tangan, gak konkret. Di mana-mana yang namanya cash keras aja pun sekarang udah pakai notaris ya. Ini apose Anda Nepos. Tunjukin cepet biar netizen ini bisa ngelihat dengan jeli. Stop untuk pembodohan publiknya. Stop tipu-tipu itu, stop. Udahin sudah. Kalau emang tanah itu tanah elu, tanah kepemilikan elu, buktikan dengan secara konkret, nyata, fakta, berdasarkan data dan fakta. Apalah itu semuanya ya. Ingat, AJB dan SHM-nya mana. Jangan cuman tulis tangan cash keras gitu. Nggak berlaku di Indonesia Raya Merdeka ini. Sekarang udah ada yang namanya notaris. Apa fungsinya notaris bekerja dengan baik di Indonesia Raya Merdeka ini? Ya, sudah ya. Sudahin. Kok seram satu paketnya 3 juta harga skincare-nya si manusia silver bawang abu-abu itu Astagfirullah. Ingredients lo dari mana? Emas batangan sampai harganya segitu. Bisa bikin muka jadi emas gitu. Udahlah, cukup.
Pak Polela, saya mencium bau-bau aroma pencucian ini Pak. Boleh dipertanyakan itu Pak. BPOM kemana BPOM? Kok udah ngalahin skincare internasional gitu ya kan? Lancome aja yang dipakai sama oleh artis-artis Hollywood harganya nggak segitu. Kiehl's juga nggak segitu. Mau cepet-cepet beli privat jet ya weh? Atau mau apa lu? Mau beli tower ini, Burj Khalifa? Kan nggak mungkin. Lain kali kalau jualan yang bener, ingredientsnya aja belum tentu bener, apalagi jualannya. Tolong itu BPOM, tolong kepada pihak BPOM ya dan tim-timnya, tolonglah bekerja dengan benar juga gitu, tim-timnya dan lain sebagainya gitu. Nggak bisa loh kayak gini, nggak bisa. Udah ngalahin skincare yang skincare orang Korea itu pula ya kan? Apa tuh namanya yang sering masuk itu? Seperti Alba, ada Alba Serum gitu-gitu yang bener kualitasnya memang bagus di muka, nggak ada overclaimnya. 3 juta per paket halu. Karena ada gebrakan-gebrakan baru dari Nikita Mirzani yang sudah resmi melaporkan atas dugaan apa itu namanya rekaman yang disebarluaskan gitu. Itu bukti sudah cukup akurat ya. Saksi-saksi juga sudah banyak, bahkan kita sendiri netizen Indonesia Raya Merdeka ini mengetahuinya gitu kan. Jadi sudah, semoga aparat kepolisian dan lain sebagainya bekerja dengan baik dan benar. Kita lihat kinerja pekerjaan kepolisian Indonesia Raya Merdeka ini. Salam kenal buat kalian semua yang ada di sini. Mari kita tegakkan keadilan, justice for Nikita Mirzani, Allah. Ya udah, kalian tunggu lah itu nanti. Jangan sampai nggak datang nanti nih ya, tanggal 4 ya. Jangan sampai nggak datang ini ke persidangan. Malu loh dengan alasan-alasan yang nggak faedah. Kooperatif, lain kali kooperatif, hargain nanti Pak Hakimnya. DPRI pun kalian nggak menghargain undangan resmi tuh. Konon lagi nanti hakim nggak kalian hargain kalau misalnya kalian nggak datang. Biasanya nah itu makanya gue bilang kalau sidang manusianya nggak datang, ya kan, di persidangannya itu ditunda lagi. Makanya gue bilang ini datang on time, jangan sampai nggak datang. Owner rata-rata ambil barang di China, sama aja kita memperkaya negara China. Pemerintah harus memperketat perlindungan ini, dan pemasukan barang itu kan nggak boleh sebenarnya. Ada yang boleh dan ada yang tidak, tapi surat izinnya harus diperiksa lah, harus diketahuin semuanya. BPOM gitu-gitu, selidikin lah semuanya. Pajak-pajak, dari mana mereka ini mendapatkan pemasoknya, kok ngeri-ngeri kali gitu loh. Mana ada pula orang kaya secepat kilat. Udah kalah pula yang punya tol. udah kalah pula yang punya tol di Indonesia Raya Merdekaku ini. Mana ada orang kaya secepat kilat, apalagi latar belakangnya bukan 7 keturunan. Sekarang udah jarang yang flexing itu owner. Gimana mau di flexing?